Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Kita kembali lagi siap untuk diberkati pagi ini, pagi di mana Tuhan mau melakukan terobosan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan mau mengajarkan kebenarannya. Sebab itu terima kebenarannya. Kadangkala kebenaran itu menegur keras, bahkan mungkin mengkoreksi kita. Terima saudara, karena Tuhan cinta mengasihi kita. Pagi ini Mas Murni datang membawa kita ke satu tema. Tema firman Tuhan hari ini adalah bukan berkat tapi cambuk. Harusnya kita balik ya. Harusnya berkat bukannya cambuk. Tetapi ini katanya bukan berkat yang datang tapi cambuk. Itu maksud tema firman Tuhan. Saya percaya pasti waktu kita dengar ini, saya nggak mau cambuk, saya maunya berkat. Amin. 100%, 1000% pasti amin. Kita mau seperti itu. Tetapi kebanyakan tanpa kita sadari, kita bukan menerima berkat, tetapi cambuk. Padahal Tuhan nggak jahat, Tuhan nggak pernah, saudaraku, melakukan sesuatu yang tidak baik buat kita. Dia Tuhan yang baik dan sungguh baik. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikannya. Saudara, waktu Tuhan datang ke bait Allah, waktu Tuhan masuk ke bait suci, harusnya Tuhan itu datang ada terobosan, ada mujizat, ada kemuliaan, ada lawatan Tuhan. Kalau Tuhan ada tengah-tengah kita, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat melimpah, ada kasih yang begitu dahsyat nyata di tengah-tengah kita. Tetapi ini terbalik. Justru bukannya berkat, cambuk, saudara. Dia bawa cambuk, dia marah-marah. Saudara, dia usir semuanya. Kenapa? Karena ternyata, saudara, perbuatan mereka, sikap mereka tidak mengundang berkat. Sampai Tuhan akhirnya mengubah, buat cambuk dan mengusir mereka. Harusnya Tuhan mungkin melawat, memberkati. Seperti dia membuat mujizat di kanda dan lain sebagainya. Dia Tuhan yang siap melakukan apapun buat kita. Hari ini kita belajar bahwa ketika mereka, apa yang membuat mereka mengalami cambuk bukannya berkat. Yang pertama adalah tidak menyadari fungsi bait suci. Ketika mereka tidak menyadari fungsi bait suci, mereka pakai sewenang-wenang, seenak mereka sendiri. Mereka pakai, justru tidak ada orang-orang yang datang membawa korban. Tidak ada imam-imam di sana, tetapi yang ada adalah pedagang-pedagang. Ini artinya apa? Tidak menyadari fungsi bait suci. Kalau mereka sadar itu tempatnya menyembah, tempat berdoa, tidak ada hal-hal seperti terjadi. Tetapi mereka tidak menyadari. Ini yang membuat saudaraku akhirnya yang mereka terima bukan berkat, tetapi cambuk. Perhatikan Sefania pasal yang ketiga ayat yang keempat. Para nabi-nabinya orang-orang ceroboh, orang-orang pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus. Wow. Ketika mereka tidak mengerti, tidak menyadari fungsi bait suci, maka yang jelas seperti firman Tuhan ini, nabi-nabinya adalah orang-orang yang ceroboh. Ceroboh mereka melakukannya. Mereka pikir benar, ternyata di hadapan Tuhan mereka salah. Saudara, mereka melakukan pengkhianatan, bukan memuliakan Tuhan. Justru mengkhianati Tuhan dengan perbuatan mereka. Berdagang di bait suci, bukannya Tuhan ditinggikan, diagungkan. Saudara, imam-imamnya menajiskan apa yang menjadi tempat kudus, yang harusnya itu tempat kekudusan. Di situ adalah keagungan, kejayaan, kehormatan buat Tuhan. Tetapi mereka justru datang dengan segala kenajisannya. Itulah yang membuat mereka tidak menerima berkat. Malah Tuhan mengubah. Dia bikin cambuk, dia usir mereka. Saudara, jangan sampai kita pun mengalami hal seperti ini. Itu sebabnya kita mengoreksi hidup kita. Kita sebagai bait sucinya Tuhan, rumahnya Tuhan. Roh Allah diam di dalam diri kita. Sebab itu saudaraku sadari, kadangkala juga kita harus memfungsikan hidup kita ini. Adakah hidup kita berfungsi dengan baik? Saudara, apakah kita justru tidak menyadari fungsinya kehidupan kita ini? Harusnya di dalam diri kita Tuhan dipermuliakan, bukannya tempat kebencian, kedendaman, sakit hati. Di dalam hati kita bukannya tempat di mana dosa, kenajisan, kekotoran yang harus berdiam, tapi Roh Kudus yang harus berdiam. Itu namanya kita mengerti fungsinya. Tetapi seringkali kita sebagai bait Tuhan, kita nggak mencerminkan seperti itu. Perbuatan kita kadang-kala melanggar firman Tuhan. Perbuatan kita kadang-kala di luar yang Tuhan inginkan. Kita berjalan bukan dalam terang, tetapi berjalan di dalam kegelapan.
Kita berjalan bukan di dalam segala kekudusan kemuliaannya. Saudara kekasih, itu sebabnya pagi ini kita disadarkan. Mari kita belajar untuk kalau kita mau terima berkat Tuhan bukan cambuk. Ubah. Kita harus bertobat, menyadari bahwa fungsi hidup kita adalah bait suci. Maka kita jangan sampai ceroboh seperti nabi-nabi dalam Sefania 3 ayat 4 tadi. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Jangan sampai kita menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Tetapi justru kita harus meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang membuat bukannya berkat, tetapi Tuhan justru mengusir mereka membuat cambuk. Karena Tuhan gak suka jiwa transaksi. Apa artinya, saudara? Jiwa transaksi. Jiwa transaksi itu artinya sama seperti orang-orang yang di dalam bait suci Tuhan. Berdagang, bertransaksi, ada jual dan beli. Saudara, kadang-kala kita bilang, saya nggak transaksi Tuhan, saya nggak jual beli. Tetapi apa bedanya ketika kita berkata, atau ada orang yang berkata begini, saya mau ikut Tuhan, asalkan Tuhan memberkati saya. Saya mau percaya sih kalau Tuhan sembuhkan penyakit saya. Saya mau serahkan anak saya, kalau anak saya disembuhkan Tuhan. Bukankah itu jiwa transaksi? Jiwa transaksi itu artinya, Tuhan saya mau ikut Engkau asalkan saya tidak mengalami masalah. Saya Tuhan mau dibaptis kalau saya Tuhan melihat usaha saya dipulihkan. Itu transaksi, saudara. Saya mau melayani Engkau Tuhan kalau Engkau urapi saya. Kalau saya tidak, saudara mengalami banyak beban, saya mau melayani Tuhan. Saudara, apapun resikonya, bukankah Tuhan berkata, barang siapa yang hendak mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari. Artinya apa, saudaraku? Tidak ada transaksi. Tuhan tidak suka dengan jiwa yang punya transaksi. Ingat pada seorang muda kaya yang berkata, Tuhan aku, bagaimana caranya supaya aku mendapatkan hidup kekal? Tuhan bilang, jualah seluruh hartamu. Karena di dalam dirinya masih ada jiwa transaksi, saudara, maka dia tidak layak. Saudara, dia masih melekat dengan hartanya. Akhirnya dia tidak merespon akan kekekalan yang Tuhan tawarkan. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel. Mereka tidak ada transaksi. Waktu raja bilang, kalau engkau menyembah patung tuanku, raja, demi didengar bunyi-bunyian, maka engkau tidak akan aku masukkan ke dalam dapur api. Sebab katanya kalau engkau aku masukkan ke dapur api, Tuhan mana yang bisa menyelamatkan kau? Dewa-dewa mana yang bisa menyelamatkan kau? Tapi jawaban Sadrak, Mesak, Abednego adalah dia tidak mau transaksi. Dia bilang, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan aku tetap menyembah Tuhanku. Itu namanya orang yang tidak bertransaksi. Saudara, mari miliki jiwa yang tidak bertransaksi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak suka jiwa yang transaksi. Lihat Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Saudara, dan dikatakan katanya kalau binatang mengenal palungannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang punya jiwa transaksi, saudara, itu namanya orang yang tidak mengenal pemiliknya. Orang yang tidak memahami tentang Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Saudara, kalau Tuhan meminta kepadamu, Tuhan akan memberikan jauh lebih daripada apa yang kau korbankan. Bukankah kata firman Tuhan di dalam Roma bahwa kesengsaraan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Artinya Tuhan kalau memberikan tidak kecil, saudara. Bukankah betapa besarnya kasih Allah kan dunia ini sehingga dia berikan anak yang tunggal. Bayangin, begitu besar yang dia berikan. Kadangkala kita masih tidak menyadari. Hari ini kita mulai belajar, saudaraku. Minta ampun, bertobat kalau kita seringkali juga memiliki jiwa yang suka transaksi. Tuhan, aku mau menyembah, aku mau berdoa. Kalau Tuhan mau melawat keluargaku, jangan, saudara. Engkau mau menyembah, mau berdoa, tujuannya cuma meninggikan Tuhan. Dijawab, tidak dijawab doamu, tetap Tuhan diagungkan. Saudara, mau disembuhkan penyakit atau tidak, tetap Tuhan dimuliakan. Saudara, dalam segala sesuatu, tetaplah engkau menjadi orang yang terus-menerus hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pernah bertransaksi sama Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang masuk di bait Allah ini, tetapi mereka berjual beli. Tuhan tidak mau, itu sebabnya Tuhan cambuk mereka dan mereka diusir, tidak diberkati. Hari ini saya percaya kita tidak mau diusir, tidak mau dicambuk, kita mau diberkati. Sebab itu ubah, saudaraku, dua hal. Kita harus menyadari fungsi kita sebagai bait Allah. Dan yang kedua, jangan sampai kita punya orang jiwa yang bertransaksi. Tapi kita mesti katakan, Tuhan, hidupku milikmu dan segala-galanya bagimu, olehmu, untukmu. Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus bersama kita. Apapun yang kau alami hari ini, percayalah, kuasa mujizatnya dinyatakan buat kita semua. Amin.